2 juta. Apa Bapak tak salah menyebut? Benar Bu, nominalnya tertera seperti itu. Oh, baiklah Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Security itu memberikan kembali kartu ATM Dinda. Dinda memilih pergi, menaiki kembali angkutan umum untuk melanjutkan perjalanannya. Aku benar-benar telah salah menilai orang. Perhitunganku harusnya ada 200 juta bukannya 2 juta. Ana sebenarnya kau ini apa? Kenapa begitu tega padaku? Perjalanan Dinda kini terbilang cukup jauh. Setelah 2 tahun tak mengunjungi tempat itu, akhirnya dia kembali ke tempat di mana terdapat berjuta-juta kenangan indah di hidupnya. Tempat ini sepertinya sudah benar-benar ditinggalkan. Gumam Dinda. Dinda masih hafal betul setiap sudut seisi kediaman itu. Bangunan yang masih berdiri kokoh meski tak terawat itu sudah layak disebut kuburan massal. Ada banyak gundukan tanah di sana, para pengawal dan pelayan yang harus kehilangan nyawa mereka di kejadian 6 tahun yang lalu dikuburkan di sana. Juga dengan Anita dan Jia. Aku sudah lelah Tuhan. Tenagaku sudah benar-benar terkuras 6 tahun ini. Usahaku ternyata sia-sia. Kukira aku tepat untuk percaya padanya. Tapi apa? Ternyata dia memanfaatkanku untuk keuntungannya. Kemana lagi aku harus mencari kalian sayang? Apa perlu aku mendirikan tenda di sini menunggu kau datang kemari? Lihat sayang. Aku sudah membawakanmu hadiah kecil untuk merayakan ulang tahunmu hari ini. Yang pasti aku tak ingin kembali kepadanya. Aku ingin mencarimu sayang. Tapi keadaannya. Hiks aku harus bagaimana? Dinda merintih, menangisi hidupnya yang begitu tragis. Baru sebentar merasakan bahagia, tapi penderitaan selalu muncul di hadapannya. Srek. Srek. Dinda terkejut, panik kala mendengar langkah kaki yang datang. Ana. Dinda berpikir itu adalah Ana. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tahu jika aku berada di sini? Dinda memutuskan untuk bersembunyi. Takut entah-entah yang datang benar-benar Ana. Rendra lari tergopoh-gopoh menuju ke ruang kerja Tuan Evan. Membuka pintu dengan tak mengetuk pintu terlebih dahulu. Hah. 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 Tuan Evan hanya bisa termenung melihat Rendra yang begitu berantakan. Kenapa kau ini? Seperti sudah melihat mayat hidup. Tuan harus melihat ini. Rendra datang mendekat ke arah Tuan Evan, seraya memberikan sebuah dokumen yang ia bawa. Tuan Evan membukanya tanpa rasa ragu sedikitpun. Apa ini Rendra? Bukankah ini hanya laporan keuangan keluargaku? Tuan harus melihat kolom ini. Ini kolom Tante Rini. Ada apa sebenarnya? Tunggu dulu, Tuan juga harus mencocokkannya dengan ini. Nampak Rendra mengeluarkan selembar kertas dari kantong kemejanya. Sebenarnya ada apa Rendra? Katakan yang kau ketahui itu. Lihat, Bu Rini setiap bulan selalu rutin mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar pada nomor rekening ini. Lalu, apa Tuan tak curiga? Sebenarnya aku pernah curiga, lalu kutanyakan padanya. Dia bilang itu nomor rekening kerabatnya di kampung. Bagaimana bisa Tuan begitu mudah percaya pada omongan istri seorang Subroto itu? Tuan Evan menatap Rendra, apa kau menemukan sesuatu? Saya telah menemukan siapa pemilik nomor rekening itu Tuan. Ternyata dia sama sekali bukan kerabat Bu Rini. Apa? Lalu nomor rekening siapa itu? Dia hanya orang asing yang tinggal di kota sebelah. Aku sudah mengeceknya, dia sama sekali tak terikat hubungan darah dengannya. Apa bibiku itu menyembunyikan sesuatu? Rendra terdiam, seakan ragu untuk mengatakan apa yang telah ia ketahui. Benar Tuan. Bahkan saya telah mengetahui seluk-beluk orang itu. Dia hanya pemilik sebuah tempat les musik kecil di sana.
Lalu apa hubungannya dengan Bibi? Apa dia donatur di tempat itu? Bukan Tuan. Jangan berbelit-belit Rendra. Katakan saja. Saya takutnya itu adalah uang tutup mulut Tuan. Untuk apa? Karena salah satu guru yang mengajar di tempat les itu bernama Dinda. Brak. Tuan Evan refleks memukul meja di hadapannya. Apa kau bilang? Apa kau tak salah dengar? Saya memang cukup ragu dengan fakta itu Tuan. Awalnya saya tak percaya. Namun jika dikaitkan dengan transferan uang yang sangat besar itu. Bukankah itu? Tunjukkan tempat tinggal wanita itu. Baik Tuan. Tuan Evan mengambil jasnya. Memakainya sembari berlari mengikuti Rendra pergi ke suatu tempat. Dinda sayang, betulkan itu dirimu? Srek. Serik. Sepertinya orang itu sengaja menginjak daun-daun kering di sana. Dinda begitu waspada kala mendengar derap langkah kaki yang semakin mendekat ke arah tempat ia bersembunyi. Krek. Bak sudah terbiasa sial dalam persembunyiannya. Dinda tak sengaja menginjak ranting-ranting pohon yang berserakan di tanah. Siapa itu? Dinda menjadi panik kala mendengar seorang wanita yang berteriak. Tidak, apa aku ketahuan? Dengan kedua telinganya, Dinda tahu betul wanita itu tengah mengendap-endap berjalan ke tempat persembunyiannya. Drap, drap, drap. Itu. Dinda berlari untuk menghindari wanita. Hei, siapa kau? Karena kesulitan dalam melihat, tentu saja usahanya kabur akan sia-sia. Benar saja, Dinda terjatuh karena tersandung. Gubrak. Au. Dinda memekik. Seiring dengan rintihan Dinda yang memekik kesakitan, langkah wanita itu juga terdengar berhenti. Dinda tak berani menoleh kemanapun. Dia terlalu takut untuk bertemu orang luar ataupun anak yang tengah ia hindari. Kakao. Dinda terbelalak saat mendengar deru nafas yang tak asing di telinganya. Dinda. Menghela nafasnya dalam-dalam, Dinda berbalik dengan kacamata hitam yang masih melekat di wajahnya. Tiur. Tanpa diduga memang, takdir entah sedang melakukan apa lagi pada mereka. Setelah lama terpisah, dua sahabat itu dipertemukan kembali dengan suasana yang jauh berbeda seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tiur berlari ke arah Dinda, memeluk erat orang yang sangat ia rindukan itu. Kau benar-benar Dinda. Hiks. Tiur, ya ini aku. Setan kecil yang selalu membuat darahmu meninggi. Dinda. Tiur semakin erat. Memeluknya. Seperti tak ingin melepaskannya kembali. Apa yang terjadi padamu Dinda? Kami sudah mencarimu kemana-mana. Aku. Tak perlu terburu-buru. Kau bisa menceritakannya lain waktu. Ayo ikut aku kembali Dinda. Kembali. Itu. Ya, kembali pada keluarga beruangmu. Tapi Tiur, aku buta sekarang. Ucap Dinda lirih. Tiur melepaskan kacamata Dinda, mengamati mata Dinda dengan seksama. Tiur sangat bersedih untuk hal buruk itu, kenapa bisa begini? Jangan sedih, mukamu jelek kalau panik. Dinda. Aku bukannya buta yang benar-benar tak bisa melihat. Duniaku tak terlalu gelap Tiur, masih ada setitik cahaya di mataku. Lihat. Bahkan aku masih bisa melihat tahi lalat di atas bibirmu itu. Ucap Dinda sembari mendekatkan matanya ke wajah Tiur. Apapun yang terjadi padamu, kau masih Dinda yang dulu bagi kami. Jadi, pegang tanganku Dinda. Aku yang akan membawamu kembali kepada keluargamu. Katanya setelah datang badai akan datang pelangi. Sebuah pelangi dengan 7 warna keindahan yang memukau. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan juga ungu.
yang dalam setiap warna itu mempunyai makna masing-masing dalam kehidupan manusia. Namun tahukah kalian, mengapa pelangi datang hanya sekejap? Apa dia tak tahan dengan segala haru biru setiap kehidupan manusia? Mengapa juga pelangi jarang terlihat? Apa dia begitu enggan untuk menampakkan diri pada manusia? Lalu di mana letak pelangi setelah badai itu? Tuan Evan dan Rendra mendatangi rumah sakit yang dimana suami dari Ana dirawat. Datang dengan amarah yang selama ini ia bendung. Brak! Ana yang tengah duduk berbincang dengan suaminya terkejut kala pintu ruang rawat suaminya dibuka paksa oleh seseorang. "Siapa kau?" tanya Ana. "Seharusnya aku yang bertanya di sini. Siapa kau sebenarnya?" Tuan Evan bertanya dengan nada arogan. Aku bukan siapa-siapa. Hanya rakyat biasa, bukan seorang pejabat ataupun pebisnis kaya raya yang tak punya sopan santun. Jawab Ana angkuh. "Kau ini." Rendra hendak menyela, namun Tuan Evan sepertinya tak ingin dia terlibat dalam perdebatan itu. Jadi seketika Rendra menghentikan ucapannya. "Kau tahu ini apa?" Tuan Evan merogoh sebuah lembaran kertas yang ia bawa. "Tidak, apa itu?" "Ini adalah kejahatanmu." Ana sedikit memicingkan sebelah matanya karena bingung. "Mengapa tiba-tiba aku punya sebuah kejahatan? Terlebih dengan orang sepertimu." Ana menyangkal. Tuan Evan menatap Yogi yang sedari tadi hanya diam memperhatikan. Bagaimana tidak? Untuk bangun saja dia susah, apalagi untuk membela istrinya. "Jadi dia suamimu?" tunjuk Tuan Evan. "Ya, dia suamiku." Tuan Evan menatap Rendra, yang kemudian Rendra mengangguk memberikan sebuah kode rahasia. Tuan Evan berjalan mendekat ke arah Yogi. Mengajaknya berjabat tangan. "Sakit apa kau selama ini?" tanya Tuan Evan. "Kanker pankreas," jawab Yogi singkat. "Bukankah itu jenis kanker yang butuh biaya besar?" Tuan Evan melirik ke arah Ana. "Apa urusan kalian? Dia suamiku dan tanggung jawabku." Ana menyela. "Tentu saja dia tanggung jawabmu. Aku tak menyangkal itu bukan. Sebenarnya apa mau kalian kemari? Kami bahkan tak mengenal kalian. Kalian tak mengenaliku, tapi aku mengenali kalian. Bukankah itu sudah cukup? Aku mohon jangan buat keributan. Atau aku akan panggil petugas keamanan untuk mengusir kalian." Bukannya pergi, Tuan Evan justru duduk di kursi di samping ranjang Yogi. Menyilangkan kedua kakinya dan bertopang dagu di hadapan Ana yang masih kebingungan itu. "Panggil saja. Dengan begitu aku akan membawa polisi kemari." Yogi yang terkejut ketika mendengar polisi disebut-sebut dalam permasalahan yang belum ia pahami itu. "Maaf Tuan. Apa kiranya salah istriku? Mohon Tuan untuk berbaik hati memaafkannya," tutur Yogi dengan sopan dan ramah. "Sayang kau tak perlu sopan dengannya. Ana, apa kau membuat kesalahan terhadap Tuan ini?" tanya Yogi pada Ana. "Kesalahan apa? Aku bahkan baru pertama kali bertemu dengannya. Tuan dengar sendiri kan? Istri saya tak pernah bertemu dengan Tuan." Tuan Evan bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir dengan elegan. "Kau yakin dia tak punya kesalahan kepadaku? Apa maksudmu?" ucap Ana kesal. "Bukankah kau telah menerima sejumlah uang setiap bulannya selama 6 tahun? Apa kau tak tahu dari mana uang itu berasal? Asal kau tahu, uang yang kau terima untuk biaya pengobatan suamimu itu berasal dari pundi-pundi kekayaanku. Mana mungkin, jelas-jelas bukan kau yang memberikan uang-uang itu. Jadi sekarang kau tak menyangkalnya bukan? Jika kau telah menerima uang dari seorang wanita di keluargaku." Ana menutup mulutnya,
Dia menyesal karena tak sadar telah mengakui kesalahan yang selama ini ia tutupi. Jadi Tuan, keluarga wanita itu? Tanya Yogi. Tidak, mulai hari ini dia bukan keluargaku lagi. Lalu apa masalahnya untukmu? Tanya anak ketus. Masalahnya? Hahaha. Masalah ya. Tuan Evan menghela nafasnya sejenak. Masalahnya karena kau telah berbuat kejahatan besar karena menyembunyikan istriku. Baik Yogi dan anak kompak terbelalak karena terkejut. Istrimu? Ucap Yogi lirih. Ya, wanita yang istrimu sembunyikan dari dunia itu adalah istriku. Istriku yang sudah 6 tahun ini aku cari. Ucap Tuan Evan dengan mata memerah karena memendam kepedihan di dalam hatinya. Yogi melihat dengan jelas amarah itu, sorot matanya yang begitu tajam menandakan jika ia sangat tak bisa mengendalikan emosi yang tengah meluap di otaknya. Tuan Evan berjalan mendekati Ana yang begitu tercengang mendengar fakta itu. Jadi, di mana Dinda? Tanya Tuan Evan. Ana gemetar mendengar pertanyaan yang begitu menekannya itu. Di dia. Aku telah mencarinya di tempat tinggal kalian, tapi dia tak ada. Kau sembunyikan di mana lagi dia? Dia tak ada di rumah. Jangan bertele-tele. Katakan cepat di mana Dinda. Tuan Evan berteriak. Seharusnya dia ada di rumah. Jawab Ana lirih. Seharusnya kau bilang. Lalu kemana dia pergi sekarang? Aku tidak tahu. Duak. Tuan Evan menendang kursi hingga terpental. Tuan tolong kendalikan amarah. Ini tempat umum. Rendra mencoba untuk menenangkan Tuan Evan. Bagaimana aku bisa tenang Rendra? Dia istriku yang sudah aku cari-cari selama ini. Berbagai cara aku lakukan untuk menemukannya. Tapi apa? Wanita yang menyembunyikannya selama ini bilang tak tahu di mana dia. Saya tahu Tuan kesal. Tapi tak baik untuk melakukan kekerasan di rumah sakit. Tuan Evan menarik nafasnya dalam-dalam. Mencoba mengendalikan amarahnya yang meledak-ledak itu. Baik, aku tak akan menjebloskanmu ke penjara. Asal kau membawakan Dinda padaku. Tuan Evan merapikan kembali pakaiannya kemudian berlalu pergi. Ana hanya bisa menatap kepergian Tuan Evan dengan lutut yang terasa tak bertulang itu. Menatap suaminya yang berbaring di ranjang dengan wajah lesu dan bingung. Tiur menggenggam tangan Dinda erat sekali. Seolah-olah takut jika Dinda akan kabur dan hilang dari pandangan matanya. Apa masih lama Tiur? Tanya Dinda. Tiur memperhatikan keluar jendela bas yang membawa mereka. Karena Tiur sebenarnya pergi diam-diam tanpa memberitahu kemana dia pergi pada orang rumah. Kurang lebih setengah jam lagi Dinda. Dinda menghela nafas, aku sudah sangat ingin memeluk bayiku. Tiur tersenyum, membantu merapikan rambut Dinda yang berantakan karena tertiup angin. Dia sudah besar Dinda, bayi beruangmu sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tentu saja. Pasti dia sudah setinggi perutku ya sekarang. Tiur tak menjawab, hanya kembali menggenggam tangan Dinda kembali. Siapa namanya Tiur? Kau harus bertanya sendiri pada bayimu. Ah, kau benar. Aku akan bertanya sendiri padanya nanti. Lalu, beruang maduku. Apa dia menikah lagi? Tanya Dinda. Hahaha, pertanyaan macam apa itu? Ayolah Tiur, wajar bukan aku bertanya seperti itu. Dulu hobinya kawin cerai bukan? Aduh, perutku sakit. Hahaha. Tiur tak bisa mengendalikan tawanya karena pertanyaan Dinda yang menurutnya konyol itu. Harusnya yang kau tanyakan bukan hal itu Dinda. Misalnya apa suamiku baik-baik saja? Atau bagaimana kehidupan suamiku selama ini? Atau juga apa suamiku selalu mencari dan merindukanku? Aku sendiri tak yakin menanyakan itu semua.
Hehe. Dasar kau ini ya, tak berubah sedikit pun. Jawab Tiur, apa dia menikah lagi dalam 6 tahun ini? Bagaimana ya aku menjawabnya? Tiur. Sepertinya kau juga harus bertanya sendiri pada Tuan nanti. Aku tidak mau. Dinda memalingkan wajahnya. Pasti berat ya kehidupanmu 6 tahun ini. Tanya Tiur. Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa wajahku terlalu banyak kerutan? Dinda meraba wajahnya. Tidak, kau masih cantik meski sudah memasuki usia kepala 3. Jangan sungkan Tiur. Aku tak pernah merawat wajahku selama ini. Pasti aku hitam dekil kan sekarang. Tiur menatap Dinda lekat, bagaimanapun rupamu sekarang. Aku yakin cinta Tuan Evan masih sama seperti dulu. Yang pasti kau masih Dinda yang dulu sekarang. Meski dengan sedikit keterbatasan, namun itu tak menghalangimu untuk memberikan kebahagiaan yang sangat banyak untuk kami. Dinda terdiam, serasa tenggorokannya tercekat. Tak bisa berkata-kata apapun lagi saat ini. Aku sudah sangat ingin memeluk para beruangku itu. Ucap Dinda sembari meremas tongkat jalannya yang ia pegang. Lihat, kita sudah hampir sampai. Kau gunakan ini ya. Tiur membalutkan selendang yang ia bawa di kepala Dinda. Tak lupa kacamata hitam sebagai penyamaran Dinda. Kenapa aku harus berpenampilan seperti ini? Tanya Tiur. Entahlah, tapi firasatku menginginkanmu berpenampilan seperti ini sampai Tuan Evan datang. Aku takut ada orang yang tak suka kehadiranmu. Baiklah Tiur. Apapun itu, asal aku bisa bertemu lagi dengan mereka. Pasti Dinda. Setelah turun dari bus, perlu waktu 5 menit perjalanan lagi bagi mereka untuk sampai di tempat tinggal Tuan Evan yang sekarang. Tiur dan Dinda menyewa tukang ojek untuk perjalanan lanjutan mereka. Sampai mereka tiba di halaman luas kediaman Tuan Evan yang baru. Itu adalah villa yang dulu ia persiapkan untuk hadiah kelahiran putra mereka. Memang tak ada yang tahu pembangunan villa itu selain Rendra. Tiur saja sempat tak percaya saat baru pertama kali memasuki kediaman itu. Kita sudah sampai Tiur? Tanya Dinda. Ya, kita hanya perlu berjalan kaki sedikit untuk sampai di pintu utama. Bawa aku masuk Tiur. Kemarikan tanganmu. Dinda mengulurkan tangannya, gegas Tiur menuntun Dinda untuk pergi meninggalkan batas kesedihan Dinda 6 tahun ini. Tiur berhenti saat melihat iring-iringan mobil Tuan Evan masuk ke dalam area kediaman. Kenapa berhenti Tiur? Bisik Dinda. Itu. Tuan. Di mana? Tiur tersenyum, beliau baru turun dari mobilnya. Terlihat sangat marah sekarang. Marah? Kenapa? Entahlah. Papa. Seorang anak kecil berlarian dengan riang ketika melihat Tuan Evan yang baru pulang itu. Dinda terhenyak, dadanya terasa bergemuruh saat mendengar teriakan anak kecil itu. Itu. Bayiku. Gumam Dinda. Kraang. Tongkat penunjuk jalan Dinda terjatuh karena rasa terkejut Dinda. Sehingga menimbulkan perhatian dari semua orang yang ada di sana. Termasuk Tuan Evan dan putranya.